Bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Farma 2 ingin mempresentasikan proyek citizen kedua. Oke, perkenalkan saya Tasya Fazil Firdiana dengan NIM K100230190 dan rekan saya Dia Ananda Afriana Tulili dengan NIM K100230192. Oke, ini untuk daftar isinya. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada topik yang dipilih, yang ketiga ada relevansi topik dengan bidang studi, yang keempat ada relevansi topik dengan mata kuliah, dan yang kelima hasil proyeknya. Oke, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu pencemaran sampah sampah plastik yang masih banyak di masyarakat. Sampah plastik menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran lingkungan, baik di daratan maupun perairan. Plastik sulit terurai secara alami dan dapat mencemari tanah, sungai, hingga lautan selama ratusan tahun. Di banyak wilayah, sampah plastik masih dibuang sembarangan atau tidak dikelola dengan benar. Akibatnya, ekosistem terganggu, satwa laut dan hewan darat bisa tertelan plastik, serta rantai makanan manusia ikut tercemar. Kurangnya fasilitas daur ulang dan kebiasaan konsumtif juga memperparah permasalahan ini. Untuk identifikasi masalah yang kedua yaitu kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan. Masih banyak individu dan komunitas yang belum menjadikan pelestarian lingkungan sebagai prioritas. Aktivitas sehari-hari seperti membakar sampah, menggunakan kantong plastik sekali pakai, atau membuang limbah sembarangan menunjukkan rendahnya kesadaran akan dampak jangka panjang terhadap bumi. Kepedulian terhadap lingkungan seringkali dianggap tanggung jawab pemerintah atau aktivis saja, bukan tugas bersama. Hal ini menyebabkan berbagai upaya pelestarian berjalan lambat dan tidak merata. Kemudian untuk masalah yang ketiga yaitu minimnya edukasi dan kampanye kreatif yang menarik bagi anak muda. Generasi muda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan, namun masih kurang mendapatkan edukasi yang relevan dan menarik tentang isu lingkungan. Pendekatan bersifat kaku dan teoritis sering tidak menarik perhatian mereka. Selain itu, kampanye lingkungan yang ada masih terbatas pada formalitas dan belum banyak memanfaatkan media sosial atau bentuk komunikasi visual yang digemari anak muda, seperti video pendek, infografis, atau tantangan daring yang interaktif. Lalu untuk masalah yang keempat, yaitu rendahnya keterlibatan aktif pemuda dalam aksi pelestarian lingkungan. Meskipun banyak anak muda yang peduli terhadap isu lingkungan, hanya sedikit yang benar-benar terlibat secara aktif dalam aksi nyata. Partisipasi pemuda dalam kegiatan seperti penanaman pohon, pembersihan lingkungan, atau gerakan daur ulang masih tergolong rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya wadah, informasi, atau dukungan dari lingkungan sekitar. Akibatnya, potensi besar pemuda dalam menciptakan perubahan positif belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu topik yang kami pilih adalah peran generasi muda dalam melestarikan lingkungan. Tema peran generasi muda dalam melestarikan lingkungan dengan fokus pada pencemaran plastik dipilih karena anak muda memiliki peran penting dalam mengubah kebiasaan konsumsi dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Sampah plastik menjadi masalah serius yang mengancam ekosistem, dan generasi muda dapat menjadi pelopor dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggalakkan daur ulang, serta menyebarkan edukasi lewat media sosial. Melalui tindakan sederhana namun konsisten, generasi muda berkontribusi nyata dalam mengurangi pencemaran plastik dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu relevansi dengan bidang studi. Yang pertama, limbah kemasan obat. Banyak kemasan obat berbahan plastik yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Lalu yang kedua ada edukasi masyarakat. Farmasis berperan dalam mengedukasi cara pembuangan obat dan kemasan yang ramah lingkungan. Lalu yang ketiga ada dampak kesehatan.
Pencemaran plastik berdampak pada kesehatan seperti toksisitas mikroplastik yang penting dipahami oleh mahasiswa farmasi. Lalu yang terakhir ada inovasi ramah lingkungan. Mahasiswa farmasi dapat menciptakan sediaan atau kemasan yang lebih aman dan biodegradable. Selanjutnya yaitu relevansi dengan mata kuliah. Topik peran generasi muda dalam melestarikan lingkungan, khususnya pencemaran plastik, relevan dengan mata kuliah kewarganegaraan karena mencerminkan tanggung jawab dan partisipasi aktif warga negara dalam menjaga lingkungan. Melestarikan alam adalah bagian dari hak dan kewajiban sesuai UUD 1945. Melalui tema ini, mahasiswa dilatih menjadi warga yang peduli, kritis, dan berkontribusi nyata dalam menyelesaikan masalah lingkungan demi kebaikan bersama. Selanjutnya yaitu ada hasil proyek dari yang kami buat dengan topik pencemaran plastik. Sebagai berikut, baik itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah sikap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.